Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi panelis Nirwasita Tantra yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perkenalkanlah saya, Wali Kota Balikpapan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akan menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan hidup Kota Balikpapan tahun 2019. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa Kota Balikpapan telah menyusun Dik PLHD setiap tahun semenjak tahun 2016 dengan mengangkat 3 isu prioritas setiap tahunnya. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan misi sebagai kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Perkembangan kota dari tahun ke tahun selalu diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan usaha. Jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai 655.178 jiwa, sehingga dibutuhkan luasan lahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat. Realita ini menuntut pemerintah sebagai regulator untuk menata dan mengelola lingkungan hidup yang meliputi berbagai aspek. Setiap kebijakan pembangunan yang direncanakan harus disinkronkan dengan kondisi lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Dik PLHD yang menjadi salah satu instrumen penting untuk bahan masukan dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk tahun 2019 ini, Kota Balikpapan mengangkat 3 isu prioritas yang dilakukan dengan metode scoring dengan melibatkan tim penyusun, antara lain akademisi, LSM, instansi vertikal, dan OPD terkait. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh 3 isu prioritas lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut. 1. Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah. 2. Perubahan iklim. Dan ketiga, belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga. Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan kemudian dibahas menggunakan analisis pressure, state, dan respon PSR, sehingga dapat dirumuskan beberapa upaya penyelesaian atas ketiga isu lingkungan prioritas tersebut. Pertama, isu belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Kota Balikpapan. Pada tahun 2019, jumlah timbulan sampah mencapai 458,262 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar kurang lebih 78% sampah belum terpilah dan terolah dengan baik. Hal itu ditandai dengan masih tingginya jumlah sampah yang masuk ke TPA, yaitu sekitar 357,1 ton per hari. Permasalahan ini disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah, kurangnya minat masyarakat untuk mengelola sampah karena harga beli sampah anorganik yang cenderung rendah dan fluktuatif, kurangnya sebaran dan jumlah bank sampah, terbatasnya sarana TPS 3R, kurangnya fasilitas pemerintah untuk angkutan sampah terpilah, serta belum tersedianya pusat daur ulang PDU sampah di Kota Balikpapan. Meski terdapat warga masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah, namun masih terpusat di Kelurahan Gunung Bahagia sebanyak 22 RT. Hal ini belum menghasilkan persentase yang signifikan. Walaupun terdapat pula
fasilitas ITF untuk pengelolaan sampah organik, dan MRF untuk pengelolaan sampah anorganik. Namun kedua fasilitas tersebut belum mencapai kapasitas maksimumnya dalam kinerja pengolahan sampah. Beberapa upaya penanggulangan atau respon untuk mengatasi isu belum berhasilnya pemilahan dan pengolahan sampah, yaitu sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pengolahan sampah meliputi seluruh kelurahan, pembentukan 2 bank sampah induk yang dapat melayani 6 kecamatan, optimalisasi ITF, penambahan sarana TPS 3R, pengadaan dan distribusi kendaraan roda 3 pengangkut sampah sebanyak 30 unit, penyediaan tempat sampah terpilah di fasilitas umum sebanyak 30 unit, pembinaan institusi pengelolaan sampah di masyarakat, penggantian TPS dengan kontainer, replikasi pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, seperti mengaktifkan kembali program CGH, program aksi bersolek, angkutan sampah mini, bersosialisasi sambil bekerja, replikasi pilot project di Kelurahan Geraha Indah dan Kelurahan Margasari, hingga lomba Eco Office dan perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kedua, isu perubahan iklim. Fenomena global perubahan iklim membawa dampak lingkungan bagi Kota Balikpapan. Kondisi perubahan iklim ditandai dengan adanya peningkatan suhu udara dan terjadinya peningkatan curah hujan ekstrim. Perubahan terhadap suhu udara berkisar antara 0,6 derajat Celcius hingga 104 derajat Celcius pada variabel curah hujan wilayah Balikpapan mengalami peningkatan curah hujan rata-rata tertinggi pada bulan Juni 2019, yaitu mencapai 636,6 mm. Selain itu, indikasi yang dapat terlihat adalah banyaknya kejadian bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan. Selama tahun 2019, telah terjadi 152 kebakaran, 28 kejadian banjir, dan 29 kejadian tanah longsor. Perubahan iklim di Kota Balikpapan antara lain disebabkan atau diperparah dengan adanya pengupasan lahan yang tidak terkendali, peningkatan emisi gas rumah kaca dari kegiatan industri, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, peningkatan penggunaan energi listrik di pemukiman, serta masih banyaknya penggunaan produk elektronik yang tidak ramah lingkungan. Untuk menyelesaikan permasalahan isu perubahan iklim, dilakukan berbagai upaya, yaitu Rencana Aksi Daerah RAD, Gas Rumah Kaca GRK, penyusunan kajian dampak perubahan iklim, penyusunan kajian manajemen perubahan sistem transportasi, penggunaan BBG untuk kendaraan dan rumah tangga, update inventarisasi gas rumah kaca IGRK, peningkatan kapasitas program Kampung Iklim Proklim, pengembangan pemanfaatan gas metan, penanaman dan pemanfaatan gas metan bersama penanaman dan pemeliharaan mangrove, regulasi yang mendukung perubahan iklim, perda bangunan gedung, perda pengendalian penebangan pohon, dan perda pengelolaan sampah. Perencanaan penambahan RTH, penyusunan kajian terkait pengelolaan lingkungan hidup, RPPLH, RTRW, KLHS, dan DDDT, serta pemanenan air hujan. Ketiga, isu belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga. Perkembangan teknologi juga menghasilkan banyak produk kebutuhan rumah tangga yang mengandung B3. Jenis sampah B3 rumah tangga seperti sisa kemasan pestisida, bola lampu, sisa kosmetik, sisa obat, sisa bahan pembersih, sampah elektronik, dan lain-lain. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat membuat mereka belum melaksanakan upaya pemilahan sampah B3 rumah tangga. Sampah B3 masih tercampur dengan sampah domestik lainnya, mulai dari penghasil, rumah tangga,
dan atau kegiatan domestik lainnya di TPS umum hingga ke TPAS Manggar. Timbulan sampah per hari di Kota Balikpapan sebesar 457,93 ton. Dari jumlah tersebut, sebesar 69,8% atau 319,75 ton berasal dari kegiatan rumah tangga dan sebesar 12,037 ton atau 3,76% merupakan sampah B3 dari rumah tangga. Sampah B3 rumah tangga paling banyak pada jenis sampah B3 dengan karakteristik mudah meledak dan karakteristik beracun. Timbulan sampah B3 domestik rumah tangga yang belum terkelola dengan benar dapat menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari. Namun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah B3 rumah tangga di Kota Balikpapan, dan belum tersedia pula fasilitas pemerintah kota untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan limbah B3 rumah tangga antara lain menyelenggarakan rembuk solusi pengelolaan sampah B3 rumah tangga, menyediakan alokasi ruang untuk pembangunan gudang sampah B3 di TPAS Manggar, penyusunan kajian sarana prasarana sampah B3 dan DID bangunan sampah B3, melaksanakan sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah B3 kepada warga masyarakat dan pelajar sekolah, penyediaan tempat sampah terpilah termasuk untuk sampah B3 di fasilitas umum, penyediaan drop box di kantor kecamatan, kelurahan, dan sekolah-sekolah. Sebagai langkah tindak lanjut untuk merealisasikan inovasi-inovasi terkait isu lingkungan hidup di atas, pemerintah Kota Balikpapan perlu mengambil kebijakan dan langkah strategis, antara lain mengusulkan perubahan produk hukum daerah untuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk perubahan jam buang, pemberlakuan pola jam buang dengan 2 sistem. Jam buang berlaku untuk kawasan pilot project dan jam buang untuk berlaku selain pilot project, serta perubahan sanksi terhadap pelanggaran perda dari sanksi tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan dan penambahan sanksi sosial. Membuat perencanaan untuk pembangunan pusat daur ulang (PDU) untuk PDU sampah dan mengoptimalkan kinerja sarana pengelolaan sampah terpilah seperti ITF dan MRF. Penambahan fasilitas TPS 3R di setiap kecamatan, meningkatkan peran bank sampah induk dalam membina bank sampah unit, serta menjaga kestabilan harga beli sampah anorganik. Menggiatkan sosialisasi pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah dengan konsep 3R kepada masyarakat dan pelaku usaha. Menggiatkan program kampung iklim melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan optimalisasi kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Mengembangkan pemanfaatan gas metan di TPAS Manggar secara progresif dan kontinu dengan melibatkan peran aktif masyarakat, perusahaan swasta, dan NGO. Membuat perencanaan pengelolaan sampah B3 rumah tangga dengan membangun serta menyediakan sarana dan prasarana penampungan, pengangkutan, penyimpanan, dan penumpukan, serta pengolahan dan pemusnahan sampah B3 rumah tangga. Meningkatkan kegiatan penanaman pohon dan mangrove dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan swasta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk membangun lingkungan hidup yang berkesinambungan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Ketua DPRD Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah Kota Balikpapan. Hal itu dapat dilihat dari dokumen informasi kinerja
pengelolaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah Kota Balikpapan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terhadap permasalahan atau isu prioritas yang diangkat pada tahun 2019 sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola secara berkesinambungan. Ketiga hal isu yang diangkat yaitu belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah, perubahan iklim, belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga. Dari isu pertama, terlihat selama ini bahwa berbagai upaya sosialisasi, membangun sarana prasarana telah dilakukan oleh pemerintah kota, namun masih menjadi permasalahan kota. Dengan kondisi tersebut, perlu menjadi evaluasi untuk mencari upaya dan kendala yang harus dilakukan. Dengan demikian, upaya terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka mendukung pemerintah Kota Balikpapan, DPRD yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian anggaran dari masing-masing OPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. DPRD mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan dengan data sebagai berikut. Pada tahun 2018 sebesar 51.623.160.600 rupiah, dan pada tahun 2019 pengalokasian DPRD kepada hal tersebut meningkat lagi menjadi 83.908.842.890 dan tersebar pada beberapa OPD. Untuk tahun 2019, anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebesar 10,91% dari total APBD Kota Balikpapan tahun 2019. Anggaran tersebut antara lain meliputi pengelolaan lingkungan hidup. 2. Anggaran pengelolaan sampah. Dan 3. Anggaran pengelolaan ruang terbuka hijau. Selain penempatan anggaran yang berbasis ekologi atau lingkungan hidup, DPRD juga memberikan dukungan berupa penetapan kebijakan melalui program pembentukan peraturan daerah. Antara lain, pada tahun 2019 telah ditetapkan 7 peraturan daerah, antara lain 1. Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengurangan produk atau kemasan sekali pakai. 2. Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 3. Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Diharapkan dengan adanya dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang dibuat setiap tahun menjadi bahan evaluasi pada pertimbangan bagi DPRD dalam mendukung lebih intens terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Demikian dukungan dari DPRD Kota Balikpapan. Semoga dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang telah disusun dan dipresentasikan di hadapan panelis menjadi evaluasi, masukan bagi kinerja DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.